datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vinda Sekenlamadiana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau BGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Andes Tony Hasan MH. Sebelum kita memasuki ke pembahasan inti, saya akan memaparkan mata kuliah yang ada pada PPG Prajabatan, di mana terdapat 2 semester yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Pada semester pertama terdapat 6 mata kuliah yang harus ditempuh. Untuk yang pertama ada filosofi pendidikan Indonesia, kemudian ada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, lalu ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, kemudian ada praktek pengalaman lapangan 1, lalu ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, kemudian ada yang terakhir yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk mata kuliah pada semester 2 terdapat 7 mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, lalu ada proyek kepemimpinan, dan juga ada praktek pengalaman lapangan 2, lalu ada computational thinking, kemudian ada seminar PPG, dan juga yang terakhir terdapat mata kuliah pencegahan dan kekerasan seksual atau PKS. Pada seminar PPG ini terdapat 4 poin penting pembahasan. Untuk yang pertama yaitu pengalaman yang bermakna atau best practice, kemudian ada desain inovasi, kemudian ada rencana tindak lanjut, kemudian yang terakhir ada paradigma makna baru.
Pengalaman yang bermakna atau best practice dari seluruh refleksi mata kuliah yang telah saya pelajari dan dievaluasi kemudian dibahas dalam mata kuliah seminar PPG, saya mendapatkan gambaran bahwa banyak yang telah dipelajari dan diterapkan untuk menjadi seorang guru profesional. Dari berbagai refleksi tersebut, mata kuliah yang memberikan pengalaman paling bermakna bagi saya adalah praktek pengalaman lapangan 2. Praktek pengalaman lapangan 2. Pada mata kuliah praktek pengalaman lapangan 2 terdapat 5 topik yang menjadi pembahasan. Untuk topik yang pertama yaitu tentang permulaan kegiatan orientasi pada PPL 2. Kemudian untuk topik yang kedua tentang observasi pada lingkungan PPL 2. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membahas tentang pembelajaran yang terbimbing. Untuk yang keempat yaitu membahas tentang pembelajaran mandiri. Kemudian yang kelima yaitu membahas tentang diskusi refleksi akhir pada PPL 2. Kita menuju ke topik 1, orientasi pada PPL 2. Pada kegiatan PPL 2, kita mulai dengan melakukan orientasi. Orientasi merupakan tahap awal dalam kegiatan PPL 2. Orientasi sangat penting dilakukan sebagai sarana untuk mengenal lebih jauh mengenal sekolah tempat PPL 2, sehingga mempercepat adaptasi selama kegiatan PPL 2. Kegiatan orientasi meliputi manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut, kemudian kultur sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik yang diterapkan. Kita menuju ke topik 2 yaitu observasi PPL 2. Pada topik ini membahas mengenai kegiatan observasi. Observasi merupakan tahap yang bertujuan untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang lingkungan akademik dan non-akademik di lingkungan tempat PPL 2 dilaksanakan. Dengan observasi dan belajar memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak dalam proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Kita masuk ke topik 3, pembelajaran terbimbing. Pada topik ini, mahasiswa melakukan praktik pembelajaran terbimbing yang bertujuan untuk melatih kemampuan mengajar di bawah bimbingan intensif GP dan juga DPL. Setiap mahasiswa melakukan 2 siklus praktek pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study melalui simple plan, merancang pembelajaran, kemudian do atau see, melaksanakan pembelajaran dan observasi, dan juga refleksi dan tindak lanjut. Topik 4, pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pada topik ini, mahasiswa melakukan praktek pembelajaran mandiri yang bertujuan untuk melatih kemampuan mengajar di mana individu mengendalikan proses belajar mereka sendiri, menentukan apa, bagaimana, kapan, di mana mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Setiap mahasiswa melakukan 4 siklus praktik pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study, melakukan siklus, melakukan plan, merencanakan pembelajaran, kemudian do atau see, melaksanakan pembelajaran dan observasi, dan refleksi dan tindak lanjut. Selain itu, mahasiswa melakukan kegiatan mengajar di mana melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sekolah di luar proses mengajar, seperti mengikuti upacara, melakukan piket pagi atau atlet pagi, kemudian membantu kegiatan non-mengajar guru pembimbing. Pada topik 5, diskusi refleksi akhir PPL 2. Pada topik ini, mahasiswa melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Dengan mengikuti perkuliahan praktek pengalaman lapangan 2, saya memiliki implementasi aksi nyata pengalaman belajar yang menurut saya berguna dan menengari, yaitu terdapat pada topik 4 yang membahas tentang praktek pengalaman pembelajaran mandiri sebanyak 4 siklus dan kegiatan non-mengajar. Kegiatan pembelajaran mandiri memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar, mengeksplorasi materi pelajaran secara mendetail dan
meningkatkan kegiatan keterampilan manajemen waktu dan sumber daya. Selain itu, melalui kegiatan non mengajar, mahasiswa melibatkan 3 khusus administrasi, kemudian pembelajaran persiapan menjelang pemahaman mereka tentang proses pendidikan, kemudian memberikan pengalaman yang berguna dan menarik karena membantu mahasiswa mengasah keterampilan yang menarik dan memberikan siswa luas tentang lingkungan sekolah. Berikut saya lampirkan artefak pembelajaran selama saya melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan 2, yaitu lembar observasi rancangan pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Dalam lembar observasi rancangan pembelajaran, saya membuat rancangan pembelajaran berisikan modul, rancangan pembelajaran dan juga perangkat pembelajaran, di mana di situ pada lembar observasi pembelajaran guru pamong dapat menilai apakah sudah sesuai, dan hal tersebut nantinya akan menjadi acuan saya ketika membuat siklus pada pertemuan berikutnya. Berikut saya lampirkan beberapa artefak selama saya melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan 2, di mana untuk yang pertama saya melampirkan lembar observasi rancangan dan perangkat pembelajaran. Pada lembar observasi rancangan pembelajaran, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga modulnya, di mana hal tersebut menjadi acuan saya untuk mempersiapkan diri ketika praktek pembelajaran mandiri. Pada lembar observasi rancangan pembelajaran juga terdapat kritik dan juga saran masukan dari guru pamong, sehingga nanti hal tersebut dapat menjadi perbaikan saya sebelum memulai siklus pada berikutnya. Kemudian untuk artefak yang kedua yaitu refleksi akhir pembelajaran. Pada artefak refleksi akhir pembelajaran, di situ saya merefleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan dan juga evaluasi terhadap masukan dari guru pamong, sehingga saya memperbaiki diri ketika terdapat masukan dari guru pamong pada persiapan untuk siklus berikutnya. Para audiens yang berbahagia, di sini saya juga melampirkan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu observasi, di mana observasi ini digunakan untuk mencari data awal dalam sekolah. Kemudian yang kedua ada praktek mengajar terbimbing, kemudian ada praktek mengajar mandiri, lalu yang terakhir ada refleksi dengan guru pamong. Lalu dokumentasi kegiatan non mengajar. Untuk yang pertama yaitu apel pagi. Di sini pada tempat praktek pengalaman lapangan PPL 2, setiap paginya itu selalu melakukan apel pagi secara rutin. Kemudian untuk yang kedua ada memperingati hari nasional seperti Hari Kartini. Kemudian ada buka bersama dengan seluruh anggota staf sekolah. Lalu yang terakhir ada senam bersama pengawas dan K3S Purwokerto. Para audiens yang berbahagia, di sini kita memasuki pembahasan pada desain inovasi pembelajaran. Di sini terdapat beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, di mana saya berusaha untuk mengimplementasikan kegiatan praktek pembelajaran mandiri sebanyak 4 siklus dan kegiatan non mengajar, di mana hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian mahasiswa, khususnya dalam kegiatan praktek langsung dan juga kegiatan selain mengajar di sekolah. Nah, di sini saya mencoba membuat inovasi desain pembelajaran, di mana inovasi pembelajaran ini didasari bahwa masih terdapat guru yang belum menerapkan pendekatan media pembelajaran yang menarik bagi
dari siswa, sehingga siswa kurang begitu aktif ketika pembelajaran. Di sini saya mencoba menerapkan inovasi desain pembelajaran, di mana saya menerapkan media pembelajaran berupa sticky notes angka yang diharapkan dapat mempermudah atau lebih menarik minat siswa agar lebih aktif ketika pembelajaran matematika, khususnya pada materi pembelajaran bilangan cacah pada kelas 4 di SD Negeri Palopo 01. Kegiatan sebelum pembelajaran, di mana peserta didik akan diberikan satu lembar pengamatan peserta didik atau PPD secara individual yang berisikan 5 soal matematika, materi mengenai bilangan cacah besar. Hasil dari asesmen awal ini akan saya gunakan sebagai acuan mengukur kemampuan awal siklus peserta didik sebelum diberikan penerapan media pembelajaran sticky notes angka. Berikut saya lampirkan lembar pengamatan peserta didik. Pada kegiatan perencanaan, tahap selanjutnya adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, guru diberi keleluasaan untuk merancang berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan hasil asesmen lembar pengamatan awal prasiklus. Berdasarkan hasil asesmen awal, didapati beberapa peserta didik masih jauh dari ambang batas ketuntasan, sehingga guru perlu menerapkan pembelajaran dengan mengimplementasikan media pembelajaran sticky notes angka. Nah, pada tahap kegiatan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, guru mengimplementasikan media pembelajaran sticky notes angka dalam percobaan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada diferensi konten, untuk visual, guru menyiapkan paparan materi dalam bentuk tulisan tabel gambar terkait bilangan cacah dengan bantuan sticky notes angka. Kemudian untuk yang auditory, guru menjelaskan secara langsung dan atau verbal mengenai bilangan cacah dengan bantuan sticky notes angka. Kemudian untuk kinestetik, guru menyiapkan dan menjelaskan dengan meminta peserta didik mencoba menempelkan media pembelajaran berupa media konkret bilangan cacah sticky notes angka pada papan tulis. Berikut saya lampirkan media konkret berupa sticky notes angka. Para audiens yang berbahagia, di sini saya juga melampirkan ATP pembelajaran dan juga modul ajar serta NKPD yang dapat di-scan melalui barcode berikut. Lalu dilanjutkan dengan good practice. Nah, pada tahapan good practice ini saya menyusun sebuah artikel dalam praktik baik yang saya susun dalam pengalaman belajar saya mengenai desain inovasi pembelajaran. Saya menyusun artikel publikasi yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan pada sekolah dasar. Di sini saya membuat artikel tentang meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Purwokerto 01 dengan media sticky notes angka pada tahun 2024. Berikut lampiran dari artikel yang sudah saya susun. Pada siklus ini berisikan tentang hasil peningkatan belajar siswa dengan media pembelajaran sticky notes angka mata pelajaran matematika pada materi bilangan cacah besar, di mana berdasarkan data sebelumnya ketika prasiklus masih banyak sekali peserta didik atau siswa yang jauh dari ambang ketuntasan, sehingga diperlukan treatment yaitu percobaan upaya menerapkan media atau mengimplementasikan media
sekilas angka untuk meningkatkan hasil pemahaman siswa. Pada siklus pertama terdapat peningkatan 60% dari keseluruhan peserta didik. Kemudian diberikan lagi percobaan pada siklus kedua, lalu terdapat kenaikan secara signifikan yaitu 60% pada siklus pertama, kemudian diberikan siklus kedua terdapat peningkatan menjadi 85%. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran sejenis angka bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, khususnya dalam materi pelajaran matematika bilangan cacah besar pada kelas 4 SD Negeri Purwokerto 1 tahun 2022. Para audiens yang berbahagia, di sini kita telah sampai pada tahap refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG ataupun paradigma baru. Sebelum mengikuti PPG, guru biasanya dianggap sebagai sumber pengetahuan utama. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada siswa. Paradigma ini seringkali membuat guru menjadi pusat dalam proses belajar mengajar, sementara siswa hanya menjadi penerima pasif. Lalu paradigma baru yang didapat setelah mengikuti PPG yaitu guru tidak lagi hanya dianggap sebagai sumber pengetahuan saja, melainkan juga sebagai fasilitator atau pembimbing. Melalui PPG, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih, menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif. Dengan demikian, PPG telah membantu membangun paradigma baru tentang peran seorang guru dalam proses belajar mengajar. Paradigma baru ini menekankan pada pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa untuk secara aktif dalam proses belajar mengajar. Para audiens yang berbahagia, di sini kita telah sampai pada puncak pembahasan yaitu rencana tindak lanjut. Pada poin yang pertama, 3 hal yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai seorang guru adalah memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan mengimplementasikan pembelajaran dengan aman, nyaman, dan inovatif. Kemudian untuk yang kedua, sebagai guru profesional, saya akan melakukan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab, bertindak sebagai panutan, dan menerapkan kompetensi seorang guru. Para audiens yang berbahagia, mungkin itu saja video dari presentasi seminar pendidikan profesi guru dari saya. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara